Jay Idzes makin diminati sejumlah klub. Tidak saja dari klub-klub Italia, Idzes juga diklaim disukai klub Inggris, Turki, hingga Spanyol. Jay Idzes jadi pembicaraan dalam bursa transfer di Liga Italia saat ini. Peminat Jay Idzes makin banyak setelah Venezia terdegradasi ke Serie B. Beberapa media setempat menyebut Torino, Udinese, Genoa, Bologna, Lecce, hingga Fiorentina berminat kepada Jay Idzes. Selain klub-klub Italia, Aston Villa dari Premier League juga dilaporkan kepincut dengan skill pemain 25 tahun tersebut. Baru-baru ini media Italia Goal News 24 menyebut peminat Jay Idzes menyebar hingga ke Turki dan Spanyol. Venezia sendiri tidak keberatan melepas pemain kelahiran Belanda tersebut pada bursa transfer musim ini. Klub berjulukan I Leoni Atleti itu akan melepas Idzes dengan bandrol 15 juta euro atau setara dengan 284,6 miliar rupiah. Jay Idzes termasuk salah satu pemain Venezia dengan penampilan konsisten. Karena performa apiknya dan juga jiwa kepemimpinannya itu, Idzes diberikan tanggung jawab sebagai kapten tim. Salah satu bukti lain dari penampilan yang bagus sepanjang musim 2024/2025, Idzes masuk ke dalam daftar 100 pemain top Liga Italia musim lalu dengan menghuni peringkat ke-67. Dalam daftar tersebut, Jay Idzes lebih unggul dibanding nama-nama tenar lain, seperti Rafael Leao, Leandro Paredes, hingga Matteo Darmian. Nama Idzes bahkan hanya satu baris di bawah Lautaro Martinez. Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekuatan pemain lokal plus tambahan pemain naturalisasi baru, Timnas Garuda siap menggebrak babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kinerja Indonesia dalam 2026 4 laga grup C sebelumnya tidak sepenuhnya memuaskan, di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan kebangkitan setelah kekalahan besar dari Australia. Namun, di laga terakhir, Indonesia harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan telak dari Jepang. Walau begitu, harapan tetap tinggi untuk tim ini, mengingat kualitas permainan yang terus berkembang. Untuk memperkuat tim dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI tidak tinggal diam. Sejumlah pemain calon naturalisasi masuk bidikan, terutama di lini tengah dan depan. Gelandang Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain naturalisasi baru yang bisa memperkuat timnas. Gelandang bertahan 28 tahun yang berkiprah di Royal Antwerp tersebut dapat mempersolid kedalaman lini tengah. Apalagi performa Tom Hay yang kerap menjadi andalan di lini tengah makin menurun. Selain itu, PSSI juga tengah mengincar Pascal Augustus Struijk, bek tengah andalan Leeds United yang baru berusia 25 tahun. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Eropa bisa memperkuat stabilitas lini pertahanan. Tambahan juga perlu untuk lini depan. Timnas Indonesia memerlukan tambahan penyerang baru yang tajam karena saat ini hanya mengandalkan Ole Romeni sebagai striker. Untuk itu, PSSI memprioritaskan pencarian striker berkualitas bintang. Timnas Indonesia didesak untuk menambah pemain keturunan guna bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukungnya, mengingat pada babak tersebut, tim Garuda hanya butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Melihat kesempatan yang ada di depan mata, tim Merah Putih diminta menyiapkan materi pemain terbaik agar bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan menambah pemain keturunan agar bisa menambah kualitas Indonesia saat bertarung di ronde keempat. Siapa saja mereka dan siapa yang akan lebih dulu dinaturalisasi? Pemain keturunan pertama yang diprediksi akan lebih dulu dinaturalisasi untuk ronde keempat adalah Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Winger berusia 21 tahun ini sudah memberi kode bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Secara kualitas, Jonathans punya catatan apik dengan mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 31 penampilan. Nama kedua yang bisa dilirik timnas Indonesia adalah Jayden Oosterwolde yang merupakan bek andalan milik Fenerbahce. Pemain berusia 24 tahun ini berposisi asli sebagai bek kiri.
Namun dengan postur 1,89 meter dirinya bisa menempati pos bek tengah. Dibanding dua nama sebelumnya, Pascal Struijk menjadi satu nama yang paling mentereng karena bermain bersama tim Inggris, Leeds United. Bahkan bek keturunan Surabaya itu menjadi andalan bagi tim yang baru saja promosi ke kasta teratas Liga Inggris tersebut. Namun Struijk dirasa sulit dinaturalisasi oleh timnas Indonesia untuk ronde keempat karena dirinya lebih memprioritaskan Belanda. Pemain keturunan Indonesia yang berbandrol 29,55 miliar resmi bergabung ke klub baru yang bernama FC Magdeburg. Laurin Ulrich jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Ia adalah pemain keturunan yang saat ini berkarir di Stuttgart 2. Di tengah rumor yang mengabarkan dirinya sedang dibujuk untuk main di timnas Indonesia, ia mendapatkan kabar baik. Laurin Ulrich resmi gabung klub barunya FC Magdeburg dengan status pinjaman. Rekrutan terbaru, pemain 20 tahun sudah resmi. Ia sudah bermain dalam total 18 pertandingan di Stuttgart 2 musim lalu, mencetak 3 gol dan 7 assist. Tulis laporan akun resmi FC Magdeburg. Sementara itu, Laurin Ulrich merupakan pemain yang punya darah Indonesia dari sang kakek. Dikutip dari informasi Garuda Squad, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur di era Hindia Belanda. Maka dari itu, gelandang 20 tahun tersebut dikabarkan bakal dibujuk untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Walau begitu, PSSI harus bergerak cepat jika memang menginginkan Laurin Ulrich. Pasalnya, ia merupakan pemain potensial yang bisa saja dipanggil ke timnas Jerman senior. Apalagi dirinya sudah berpengalaman di Jerman kelompok umur. Salah satu penampilannya yang cukup menonjol ialah saat membela tim U17 Jerman. Ulrich mengemas 4 gol dari 15 pertandingan. Sedangkan di tim U19 dan U18 Jerman, pemain kelahiran Heidenheim Underbrands, Jerman itu sudah mencetak masing-masing 1 gol. Mauro Zijlstra yang baru saja menandatangani kontrak profesional bersama FC Volendam langsung menarik minat pelatih timnas U33 Indonesia. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh salah satu YouTuber ternama Indonesia, yakni Yusa Nugaraha. Yusa mengaku bahwa dirinya mendapat kabar bahagia dari rekannya tersebut. Mauro mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapat kontrak secara profesional dari FC Volendam. Ia akan melanjutkan kiprahnya bersama De Palingboren hingga 2027. Tak hanya itu, dirinya juga baru-baru ini mencatatkan penampilan bersama timnya pada laga terakhir Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda.